Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan topik atau tema pembahasan kita untuk satu pokok bahasan di cost counting yang berjudul proses costing. Di video materi kali ini kita menginjak di video materi bagian atau part yang ketiga. Di bagian pertama dan bagian yang kedua, kita sudah membahas tentang karakteristik dan konsepsi dasar atas yang namanya proses costing. Kemudian di part yang kedua kita sudah membahas bagaimanakah menyusun cost of production report atau laporan biaya produksi jika kemudian perusahaannya menggunakan weighted average sebagai cost flow assumptions-nya. Perlu kita recall lagi, kita ingat lagi bahwasanya kalau kita berbicara tentang proses costing, maka kita sedang berbicara mengenai pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi ke final product. Oke, bagaimana karakteristiknya, ciri-cirinya tentang proses costing, dan bagaimana pula komparasi antara proses costing dan job costing sudah kita pelajari, sudah kita bahas bareng-bareng di video materi sebelumnya. Oke, kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah bahwa kalau di job costing atau job order costing itu pengakumulasian biayanya akan dilakukan, dicatat untuk setiap produk, setiap job atau setiap pesanan secara langsung terpisah dengan menggunakan satu dokumen yang bernama job cost sheet, sehingga kalau ada istilah job cost sheet atau cost sheet itu merefer atau mengacu kepada job costing. Nah, khusus untuk proses costing ini kita ada istilah atau terminologi dokumen yang namanya cost of production report atau laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini menunjukkan pertanggungjawaban atas cost center atau pusat-pusat biaya, which is dalam hal ini adalah setiap departemen produksi dalam rangka bagaimana dia mengelola, yaitu menggunakan dan kemudian menghasilkan sumber daya yang dipercayakan kepada masing-masing departemen produksi itu. Nah, responsibility atau pertanggungjawabannya itu harus dimuat dan dilaporkan di dalam laporan biaya produksi atau COPR itu tadi. Terkait dengan cost of production report, di video materi part yang kedua sudah kita bahas bagaimana kalau perusahaan itu kemudian menggunakan cost flow assumption-nya itu weighted average method atau saya singkat WAM. Di situ kita sudah bahas panjang lebar bagaimana menyusun laporan biaya produksi kalau asumsi aliran biaya yang dipakai itu adalah menggunakan metode weighted average atau average. Nah, sekarang di video materi bagian yang ketiga kita akan membahas bagaimana kalau perusahaan itu tidak lagi menggunakan average method dalam cost flow assumption-nya, melainkan si perusahaan ini dia akan menggunakan cost flow assumption menggunakan metode FIFO atau first in first out. Bagaimana itu nanti cost of production report-nya? Apakah sama ataukah berbeda? Kalau berbeda, apa poin-poin perbedaannya? Apa yang harus kita cermati? Apa yang akan kita teliti dan harus benar-benar kita pahami mengenai titik-titik perbedaan antara weighted average dan FIFO method dalam hal penyusunan cost of production report. Itu yang akan kita bahas di part yang ketiga. Nah, sebelum masuk ke situ, kita coba untuk melihat terlebih dahulu poin-poin pentingnya. Apa yang dimaksud dengan weighted average dan FIFO dalam konteks penyusunan cost of production report. Pak, itu kan dulu di pelajaran akuntansi pengantar sudah diperkenalkan, sudah kita pelajari Pak, ada namanya metode weighted average atau average, kemudian metode first in first out atau FIFO, terus ada satu lagi LIFO, last in first out. Itu sebenarnya apa sih Pak? Kok ini sekarang muncul lagi gitu? Ya, yang harus kita pahami adalah pertama,
Apa sih yang dimaksud dengan FIFO, average, dan LIFO itu? Nah, FIFO, LIFO, average itu berbicara tentang cost flow assumptions. Artinya adalah asumsi atas aliran biaya. Terjemahan bahasa Indonesianya. Maksudnya, kan ini ada aliran biaya. Ada aliran biaya yang ikut embedded gitu ya, ikut bersama dengan aliran fisik barangnya. Entah perusahaannya itu merupakan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, akan selalu ada aliran fisik barang dan aliran biaya atau cost flow. Nah, dulu konteks pembicaraannya ketika belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar, ada FIFO, LIFO, dan average. Itu pembicaraannya, sudut pandangnya adalah perusahaan dengan proses bisnisnya bergaya atau bercorak perusahaan dagang atau merchandising company. Itu dulu ya. Loh Pak, kok sekarang ada lagi? Ini kan kita cost counting membahas manufacturing company. Iya betul, kita membahas manufacturing company sekarang. Nah, LIFO, FIFO, average itu tidak memandang apakah dia itu merchandising company ataukah dia itu manufacturing company. Itu tidak ada urusan, nggak berbicara tentang itu. Yang dibicarakan FIFO, average, LIFO itu adalah mengenai urutan atau sekuensial dari aliran biaya. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau FIFO, first in first out, itu artinya barang yang masuk duluan itu harus dikeluarkan yang lebih dulu. Maksudnya gimana? Kalau perusahaannya perusahaan dagang, maka barang yang dibeli terlebih dahulu, maka kemudian barang itulah yang harus dijual duluan. Kebalikannya, kemudian kalau barangnya itu masuknya itu belakangan, urutan ke-10, ya dia harus dijual di urutan ke-10. Ya, kemudian kalau dia barangnya itu dibeli di urutan ke-6, ya dia harus dikeluarkan urutan yang ke-6. Sama pula dengan di perusahaan manufaktur. Artinya adalah ketika barang ini masuk diolah duluan oleh departemen produksi, masuk ke pengolahan, dia dapat urutan ke-1 gitu ya, katakanlah demikian, maka kemudian nanti dia yang harus selesai, yang harus jadi di urutan pertama juga. Nggak boleh kemudian jadinya di urutan yang kedua atau ketiga. Loh Pak, kan bisa saja Pak, kalau nanti barangnya itu dia pemrosesannya yang masuk urutan pertama Pak. Tapi kemudian dia pas pengolahan itu mengalami kelambatan proses Pak, mungkin barangnya rumit. Nanti kemudian dia keluar atau selesainya itu di urutan ketiga Pak. Gimana itu Pak kalau kayak begitu? Nah, itu kalau Anda punya pemikiran kayak begitu, artinya itu keluar dari konsep yang namanya proses costing. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Barang masuk urutan pertama, keluar urutan ke-10 gitu misalkan ekstrimnya. Nggak mungkin. Kenapa? Barang masuk urutan pertama, pasti dia harus keluar urutan pertama under FIFO method. Kenapa Pak? Kok Bapak bilang tadi ini menyalahi konsep proses costing? Ya jelas. Ingat bahwasanya di dalam proses costing itu sifat atau karakteristik dari produk akhirnya atau final produknya itu bersifat homogen, sama. Ya, seragam itu semua spek atau spesifikasi dari produk yang dihasilkannya. Jadi nggak akan mungkin gitu loh. Oh, ini produk yang ini dikerjakannya 5 hari. Oh, yang itu produknya dikerjakannya selama 20 hari. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Uang barangnya speknya sama, jenisnya sama, speknya sama, ukurannya sama, coraknya sama. Nggak ada beda-bedanya. Lah kok kemudian waktu pemrosesannya yang satu 5 hari, yang satu 20 hari, itu nggak make sense, tidak masuk di akal. Jadi kalau FIFO ya jelas itu gampang bisa diterapkan dan harus gitu loh, masuk pertama, keluar pertama dari departemen produksi, masuk departemen produksi urutan kelima, keluar juga di urutan yang kelima, keluar dari departemen produksi. Paham ya? Oke, jadi bedanya cuma itu aja antara di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan dagang artinya cuma dibeli terus disimpan langsung dijual. Disimpan aja, tidak ada proses untuk adding value. Kalau perusahaan manufaktur masuk departemen produksi, diolah atau diproses, kemudian keluar untuk dijual. Gitu ya. Jadi konteks, sekali lagi konteks pembicaraan kita, kalau kita berbicara tentang FIFO, average, LIFO itu tidak dipakai lagi ya, karena under International Financial Reporting Standard itu sudah dinegasikan, dikeluarkan, jangan dipakai gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang FIFO,
versus average, artinya dalam konteks ini, dalam konteks penyusunan COPR ini, artinya kita berbicara tentang urutan atau sekuensial dari aliran biaya. Kalau average kan urutan itu tidak perlu diperhatikan, tetapi kalau di Vivo itu urutan, ya urutan aliran biaya itu really matters dan harus diperhatikan gitu kalau di Vivo. Oke, itu yang pertama, konsep itu harus dipegang dulu. Yang kedua, Pak, apakah berarti Pak kalau itu kita harus ngetekin satu persatu dong Pak secara fisik barangnya? Maksudnya gimana? Maksudnya gini Pak, ketika kemudian kita beli barang nih, kelompok pertama kita beli barang, ada 10, berarti kita kasih tanda Pak. Ini barang urutan pembelian pertama, kelompok pertama. Nanti dijualnya harus juga ini pertama kali urutannya. Kemudian beli lagi, oh ini urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, terus ditandai Pak. Ini urutan kedua, ini urutan ketiga, keempat, kelima. Nah kemudian nanti pas begitu dijual, kemudian oh ini ada satu kelompok gitu ya, barang di rak gitu. Kemudian pas dia jual, dia cek gitu. Oh ini masih ada barang urutan yang pertama belum terjual, pembelian urutan pertama, ya sudah dijual duluan. Kemudian ketika mau ngejual barang lagi, ada konsumen datang, saya mau beli barang gitu. Kemudian dilihat-lihat dulu, ini urutan keberapa nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oh urutan ke-1 udah habis, urutan kedua, ketiga, keempat, kelima, kedua kayaknya kemarin masih. Ini tapi nggak kelihatan. Ya udahlah, ini yang urutan kelima dulu. Apakah begitu Pak? Jadi harus berdasarkan urutannya, pembeliannya, kemudian barangnya dikasih tanda, kemudian ngejualnya juga harus sesuai dengan urutan tadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi Pak. Apakah demikian? Jawabannya adalah tidak. Loh Pak, kok bisa begitu? Perhatikan di sini kata-katanya adalah cost flow assumption. Sekali lagi, cermati ini kata-katanya cost flow assumption. Ya, cost flow assumption. Aliran biaya, asumsi aliran biaya. Adakah di sini berbicara tentang physical flow assumption? Adakah dulu ketika kita belajar akuntansi dasar atau akuntansi pengantar itu kata-katanya adalah aliran fisik barang? Jawabannya adalah tidak. Ya, nggak ada. Yang kita hitung-hitung itu adalah biayanya. Biayanya, bukan fisik barangnya. Kita tidak akan memandang, kita tidak akan melihat fisik barangnya. Pak, lah kalau barangnya ini kan ada masa kadaluarsanya Pak. Kalau ada masa kadaluarsanya kan berarti mestinya yang dibeli duluan harus dikeluarkan duluan. Yes, exactly. Tapi itu bukan masuk ke ranah pembicaraan kita tentang cost, tentang biaya, bukan. Itu ranah pembicaraannya terkait dengan material control. Ya, material control atau inventory control, sistem pengendalian untuk inventory. Tapi kalau di sini yang kita bahas tentang cost, tentang biaya. Jadi kita tidak akan kemudian membuat suatu tanda gitu ya. Oh ini pembelian kelompok pertama, dikasih tanda 1, 1, 1, 1 gitu. Oh ini pembelian kelompok yang kedua, kasih tanda 2, 2, 2 gitu. Enggak, kita enggak akan seperti itu. Loh Pak, berarti boleh dong Pak barangnya masuk urutan pertama tapi penjualannya urutan kelima Pak? Oh boleh, silakan aja, nggak ada di soal, nggak ada masalah fisik barangnya. Tapi kalau pakai Vivo ya, barang masuk urutan pertama, biayanya berapa, nanti dijualnya juga harus urutan yang pertama, nggak boleh pakai urutan yang kelima, nggak boleh. Barang masuk urutan ketiga, maka kemudian ketika dijual COGS-nya juga itu COGS untuk urutan yang ketiga, karena barang masuk yang masuk urutan ketiga, gitu ya. Jadi yang di sini yang menjadi pokok fokus kita adalah tentang cost, bukan fisik. Paham itu ya? Itu yang kedua. Kemudian sekarang yang ketiga, kita berbicara dalam konteks COPR atau Cost of Production Report. Di video materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai Weighted Average Method atau saya singkat WAM. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam suatu chart gitu ya atau sketsa, maka kita perhatikan coba di sini. Misalkan satu perusahaan itu dia punya periode antara tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari, which means artinya periodenya adalah periode untuk bulan Januari.
Ini berarti posisi awal 1 Januari, ini berarti posisi akhir 31 Januari. Katakanlah ketika ada di tanggal 1 Januari di sini, si perusahaan ini dia punya WIP beginning. Dia punya inventory secara fisik yang sudah dikerjakan di bulan lalu, sudah mulai dikerjakan di bulan lalu, namun sampai dengan tanggal 1 Januari belum selesai, sehingga ini menjadi saldo awal untuk periode Januari. Kan harus dilanjutkan proses pengerjaannya, kan gitu. Nah, ini persentase penyelesaian atau percentage of completion atas barang yang sudah mulai diolah di bulan Desember tahun lalu itu, dia punya percentage of completion katakanlah 30%. Semuanya baik DM, DL, FOH, katakanlah demikian. Oke. Nah, kemudian ini barang ini, inventory ini lepas dari tanggal 1, kemudian tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, artinya di periode bulan Januari kan ini harus mulai dikerjakan lagi untuk diselesaikan, kan gitu. Berarti kan dia butuh pengerjaannya 70% lagi agar supaya dia mencapai 100% dan bisa ditransfer out. Kalau belum 100% kan tidak boleh ditransfer out, kan gitu ya. Oke. Ini kondisi dari barang yang sudah diolah di periode sebelumnya tapi belum selesai menjadi saldo awal di periode yang bersangkutan bulan Januari. Ada juga produk yang baru starting, baru dimulai proses pengerjaannya itu setelah tanggal 1 Januari. Ya, setelah tanggal 1 Januari. Kemudian setelah tanggal 1 Januari ini mulai diproses. Nah, misalkan katakanlah tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya itu mulai diproses sampai akhirnya selesai. Sampai akhirnya selesai. Nah, kalau selesai bagaimana, Pak? Ya tentu saja ditransferred out. Ya, tentu saja ditransferred out. Nah, ini barang lainnya. Artinya bedanya apa sih, Pak, yang ini dengan yang ini? Bedanya adalah kalau yang ini dia mulai pengerjaannya itu sebelum tanggal 1 Januari, artinya bukan di bulan Januari. Tapi kalau yang ini, barang yang ini pengerjaannya mulai di bulan Januari dan selesai di bulan Januari pula. Nah, kemudian yang ini bagaimana? Yang ini mulainya di tengah-tengah bulan Januari, katakanlah demikian. Dan di bulan Januari itu juga selesai juga. Oke, selesai juga di bulan Januari itu. Oke, ada juga barang lain yang mulainya itu late for the period, agak lambat gitu ya. Di bulan Januari mulainya agak lambat. Kemudian sampai dengan akhir bulan Januari, artinya sampai tanggal 31 Januari ternyata belum selesai. Kalau belum selesai bagaimana, Pak? Ya nggak boleh ditransfer out. Artinya ini masih menjadi work in process di departemen produksi yang bersangkutan untuk periode bulan Januari. Berarti menjadi work in process ending atau menjadi ending inventory pada tanggal 31 Januari. Kemudian setelah dilihat percentage of completion-nya, ternyata dia sudah 60% atas komponen biaya produksinya, baik DM, DL maupun FOH. Maka dikatakan untuk barang ini, inventory ini merupakan inventory ending, WIP ending biayanya, kemudian percentage of completion-nya 60%. Paham ya? Itu bedanya. Jadi ini merupakan beginning inventory atau WIP beginning, yang ini merupakan WIP ending atau inventory ending. Ini masing-masing percentage of completion-nya. Pak, mungkin nggak percentage of completion-nya ini sama? Mungkin, bisa saja, nggak ada masalah. Ya, bisa sama, bisa beda. Itu nggak ada concern ke situ. Kita tidak perlu concern ke situ. Oke. Nah, yang konsepsi ini kita sudah bahas dan kita sudah buatkan cost of production report-nya di video materi di part yang kedua. Kita sudah bahas di video materi sebelumnya. Dan kita juga tentunya sudah ngerti gitu loh, pas kita bahas di video materi part yang kedua kemarin, bahwa ketika kita menghitung cost per equivalent units, kalau kemudian perusahaannya itu menggunakan weighted average method,
maka rumus untuk menghitung cost per equivalent unitnya adalah total cost as input, yang artinya WIP beginning ditambah dengan cost added during the period dibagi dengan total equivalent units. Nah, rumus ini diaplikasikan untuk step yang keempat. Sementara equivalent unit ada dihitung di step yang kedua, dan total cost as input ada dihitung di step yang ketiga. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, ini adalah weighted average. Bagaimana kemudian dengan FIFO? Nah, kita sekarang cek, kita lihat bagaimana dengan FIFO. Oke, di bawahnya FIFO kita lihat masih sama dengan yang atas tadi, saya gambarkan sketsanya bahwa di sini ada WIP beginning 30%, kemudian di sini ada WIP ending 60%. Ada barang yang dimulai pengerjaannya di bulan Januari dan sudah selesai di bulan Januari itu pula, sehingga kemudian akan ditransfer out. Ada barang yang pengerjaannya dimulai di periode sebelumnya dan pada saat tanggal 1 Januari belum selesai, ini menjadi inventory beginning. Ada pula barang yang pengerjaannya dimulai di bulan Januari, namun sampai dengan akhir Januari, 31 Januari barangnya belum jadi, belum selesai, sehingga menjadi inventory ending atau WIP ending. Perhatikan. Nah, kemudian Pak, kalau begitu bedanya apa Pak antara weighted average dan FIFO? Bedanya adalah, lihat ini yang saya lingkari. Lihat yang saya kasih tanda elips ini. Ketika weighted average, maka kemudian ini saya berikan tanda garis putus-putus warna merah. Ya, garis putus-putus warna merah. Nah, garis putus-putus warna merah ini merepresentasikan, ya, garis putus-putus warna merah ini merepresentasikan biaya-biaya yang ada dan terkait dengan proses produksi. Oke, nah ini ada juga garis-garis merahnya. Oke, ini juga merepresentasikan biaya terkait dengan proses produksi. Namun ada beda, ketika dia pakai weighted average method, maka ini ikut menjadi warna merah. Artinya biayanya ikut serta dijadikan sebagai komponen dalam menghitung. Sementara kalau yang ini tidak. Ya, yang ini tidak ada garis merahnya, garis putus-putus merahnya. Sehingga yang FIFO ini, biaya yang terletak di sini, artinya WIP beginning, tidak akan masuk menjadi komponen perhitungan. Komponen perhitungan untuk apa Pak? Komponen perhitungan untuk mencari cost per equivalent unit. Sehingga kita perhatikan, kalau nanti under FIFO method, maka cara untuk menghitung atau mencari cost per equivalent unitnya adalah total cost added during the period dibagi dengan total equivalent units. Perhatikan bedanya. Bedanya adalah terletak di pembilang. Kalau under weighted average, maka di sini dia pakai total cost as input, which means WIP beginning ditambah cost added during the period. Sementara kalau under FIFO method, maka kemudian di sini pembilangnya adalah bukan total cost as input, melainkan total cost added during the period. Which means artinya adalah hanya biaya yang ditambahkan, murni ditambahkan di periode yang bersangkutan saja. Coba perhatikan. Kalau weighted average tadi adalah total cost as input, artinya adalah WIP beginning. Ini saya kotakin garis putus-putus warna merah tebal, ditambah dengan cost added during the period, dikotakin ini warna merah garis putus-putus tebal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemudian kalau menghitung nanti cost per equivalent unit under weighted average, maka WIP beginning ditambah cost added during the period. Berbeda dengan
weighted average. Kalau FIFO artinya ini nggak ada garis merah-merahnya, sehingga yang digunakan sebagai perhitungan hanya cost added during the period. Sehingga kalau kita lihat under weighted average method, maka ini fokusnya adalah ke barang yang diolah. Sekali lagi, fokusnya ke barang yang diolah. Barang yang diolah yang mana Pak? Yang ini. Beginning inventory dan unit started from the period, during the period. Unit startednya di periode yang bersangkutan ini difokuskan. Dijadikan semuanya masuk ke dalam perhitungan cost per equivalent unit. Ini kalau weighted average. Sementara kalau FIFO, oh enggak. FIFO fokusnya ke biaya yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan kan berarti yang dikeluarkan semenjak tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Selesai. Ya, kalau yang ini barang yang biaya yang dikeluarkan ini ya biaya di periode sebelumnya ada juga kan include masuk di sini di ending inventory jadi WIP beginning. Itu beda. Itu kalau weighted average. Jadi dia tidak akan fokus ke biaya kalau WAM. Dia fokusnya ke barang yang diolah. Kan barang yang diolahnya kan termasuk yang di sini, Pak. Oke, itu weighted average. Sehingga cost per equivalent unitnya adalah total cost as input dibagi dengan total equivalent units. Sementara kalau FIFO method, oh enggak, ini fokus ke cost added during the period. Maka artinya ini nanti kalau menghitung cost per equivalent unitnya adalah total cost added during the period dibagi dengan total equivalent unit. Loh Pak, kok penyebutnya sama Pak? Sama-sama total equivalent unit. Loh iya harus sama. Kenapa harus sama? Ini berbicara tentang proses produksi during the period. Ya, proses produksi yang ada di departemen produksi during the period. Nah, representasi atau hasil dari proses produksi itu ada di sini, equivalent units. Sekali lagi saya ulang, representasi hasil dari proses produksi itu tidak di komponen fisik barang yang lain-lain, enggak, hanya satu, yaitu berada di equivalent unit. Jadi equivalent unit itu merepresentasikan proses produksi yang sudah dijalankan selama di periode yang bersangkutan. Oke, ngerti ya? Nah, kenapa Pak kemudian FIFO itu hanya cost added during the period saja? Sementara kalau di weighted average method itu cost as input di total semuanya Pak. Jawabannya adalah, ingat perhatikan tadi, di dalam FIFO method itu sekuensial dari barang itu menjadi really matters, harus diperhatikan, dipertimbangkan. Artinya barang yang masuk untuk diolah di proses di departemen produksi di sini hanya barang inilah yang ketempuhan atau mendapatkan tanggung jawab untuk memikul atau dibebani oleh biaya produksi. Sekali lagi saya ulang, kalau dia pakai FIFO, maka barang yang masuk ke sini dan hanya diolah, diproses di periode yang bersangkutan lah yang nantinya harus ikut menanggung beban biaya produksi. Kalau proses pengolahannya di sebelumnya tidak boleh dibebani dengan biaya produksi. Itu kata FIFO. Kenapa bisa begitu Pak? Karena FIFO itu first in first out. Yo artinya kalau kemudian sudah diolah di periode sebelumnya itu diasumsikan ya udah, itu pokoknya udah selesai biayanya udah selesai di periode yang lalu. Nggak boleh diungkit-ungkit masuk di periode yang sekarang. Itu kata FIFO. Sekali saya ulang, untuk barang yang diolah di periode sebelumnya kan berarti kan masuk pertama, ya sudah harusnya keluar pertama. Itu kata FIFO. Nggak boleh kemudian di sini diolah gitu loh, masuk ke proses produksi, kata FIFO. Begitu. Jadi masuk pertama, keluar pertama, first in first out. Nah, beda dengan yang di sini di WAM. Dia nggak pakai FIFO, dia nggak ada urusan dengan masuk pertama, keluar pertama, udah nggak ada urusan. Terus bagaimana dong Pak? Ya sudah, kalau begitu dibagi rata-rata, itu kata weighted average method. Dibagi rata-rata gimana Pak? Ya total biaya produksimu dalam satu periode yang dipertanggungjawabkan itu total biaya produksinya berapa totalnya, which means artinya adalah cost as input dibagi dengan produk yang dihasilkan, output yang dihasilkan oleh departemen tersebut di sepanjang bulan yang bersangkutan atau di sepanjang periode yang bersangkutan gitu. Itu kalau pakai weighted average. Sehingga dengan demikian terjadilah
perbedaan. Perbedaannya di mana? Yaitu dalam hal penghitungan cost per equivalent unit. Jadi terjadi perbedaan seperti ini. Paham ya sampai di sini ya. Jadi jangan bingung, jangan sampai kemudian pokoknya kalau FIFO itu berarti perhitungan cost per equivalent unitnya adalah hanya cost added during the period. Sementara kalau weighted average itu total semuanya, total cost as input, dihafalin gitu. Enggak, jangan dihafalkan. Itu enggak perlu dan tidak usah dihafal. Dipahami saja. Ya, dipahami. Cara memahaminya gimana? Seperti tadi ya, penjelasan saya tadi. Ringkasnya adalah kalau pakai FIFO berarti masuk pertama keluar pertama, first in first out, berarti yang ikut dibebani atau dipertanggungjawabin komponen biaya produksi adalah hanya barang yang benar-benar diproses during the period. Barang yang diproses di periode sebelumnya itu masuk pertama keluar pertama, first in first out, itu udah keluar gitu loh, nggak usah diutik-utik lagi. Itu kata si FIFO, makanya dia hanya cost added during the period. Sementara kalau weighted average fokusnya ke barang yang diolah. Ya sudah, ini saya mau pakai rata-rata. Rata-rata gimana? Ya barang yang diselesaikan untuk periode sekarang berapa, itulah semuanya harus dikasih pertanggungjawaban biaya yang dipertanggungjawabkan as input tentunya di periode ini. Dah gitu. Itu kalau pakai average. Jadi tinggal di rata-rata aja. Rata-ratanya gimana? Ya total biaya dibagi dengan total equivalent unit. Gitu. Kalau FIFO nggak boleh pakai rata-rata, harus jelas ini barang yang diolah di periode ini berapa, hanya itu saja. Biaya yang dikeluarkan di periode ini berapa, hanya itu saja yang dijadikan pertanggungjawaban dalam rangka untuk menghitung cost per equivalent units. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini konsepsi dasar mengenai weighted average dan FIFO method. Pak, kenapa kok LIFO tidak dipakai? Kenapa kok last in first out ini tidak dipakai dalam urutan biaya atau cost flow assumptions untuk penyusunan COPR di perusahaan manufaktur? Jawabannya simpel aja. Nggak usah kita perlu pakai definisi atau teori atau karakteristik dari LIFO. Nggak perlu. Jawabannya gampang. Kalau kita pakai LIFO, berarti kan last in first out. Masuk terakhir, keluarnya harus pertama. Oke, kita anggaplah kita punya periode Januari, 1 Januari sampai 31 Januari. Last in, first out. Berarti direct material masuk terakhir, yaitu tanggal 31 Januari, itu harus diproses yang pertama. Dan nanti dikeluarkan yang pertama. Nah, logika pikir kita kan berartinya bingung. Loh, kalau begitu antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Januari kita ngapain, Pak? Berarti kita nungguin mana nih barang yang last in dong, Pak. Mana barang yang masuk pertama dong, Pak. Lah iya. Jadi antara tanggal 1 Januari sampai 31 Januari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Januari diam aja gitu. Mana nih barang yang last in, mana barang yang masuknya terakhir. Masuk terakhir kan berarti kan tanggal 31 Januari gitu loh. Tanggal 30 atau 31 Januari itu last in. Nah, kemudian kalau oke, jam 8 pagi tanggal 31 Januari, oke, inilah barang yang last in. Berarti waktu produksinya hanya dimulai dari tanggal 31 Januari dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu memproses barang itu jadi sak tumpuk gitu ya, DM yang masuk, direct material yang masuk ke departemen produksi udah numpuk, dikasih sekuensial urutan. Oh, ini urutan pertama 2 3 4 5 sampai terakhir katakanlah misalkan urutan 50. Nah, urutan ke-50 diproses duluan. Memprosesnya kapan? Ya tanggal 31 Januari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kemudian tanggal 1 Januari sampai 30 Januari ngapain? Masa nggak berproses produksi, kan lucu gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi aneh ketika kemudian menggunakan LIFO, last in first out. Itu proses bisnisnya akan kacau, nggak jelas itu. Nggak bisa berjalan itu. Nggak bisa dilogika itu proses bisnisnya. Paham ya? Jadi itu kalau menggunakan LIFO. Jadi kenapa LIFO nggak disebut-sebut, nggak dipakai? Ya memang nggak bisa implemented gitu loh. Tidak bisa diterapkan dalam konteks produksi di perusahaan manufaktur. Nggak jalan itu proses bisnisnya. Paham ya? Oke.
Nah, sekarang kita lihat implementasinya, realnya, bagaimana kita menyusun cost of production report under first in first out method. Oke. Nah, contoh soalnya ini, contoh untuk kita dalam rangka menyusun COPR ini kita ambil dari bukunya Pak Carter edisi 14. Kita baca dulu soalnya. The preparation of cost of production report with the FIFO first in, first out cost flow assumption is demonstrated using the American Chair Company data used in the average cost illustration in this chapter. Jadi ini sama dengan yang di video materi part yang kedua ketika kita membahas COPR under WAM method. Ya, sama. Perusahaannya sama, yaitu American Chair Company. Jadi kalau yang di video materi yang sebelumnya kita bahas itu American Chair Company itu using WAM untuk cost flow assumption-nya. Nah, sekarang American Chair Company akan menggunakan metode FIFO untuk cost flow assumption-nya. Recall from that illustration that the following production data are available for January. Jadi pastikan bahwasanya kalau kita menghadapi kasus atau soal terkait dengan proses costing, pasti data dan informasinya itu cuma dua saja. Yang pertama data fisik barang, yang kedua adalah data biaya. Selesai. Lainnya nggak diperlukan. Oke, paham ya? Nah, ini adalah data terkait dengan fisik barang. Units in work in process beginning, di cutting dan assembly. To recall again bahwasanya ada dua departemen ya di American Chair Company, yaitu cutting dan assembly. Cutting departemen yang pertama, assembly yang ini departemen yang kedua. Tentu saja assembly ini akan menerima operan atau receive units from cutting department. Sementara assembly ini sebagai outputnya adalah dia akan menghasilkan finished goods. Oke, ini adalah konstelasi data terkait dengan pergerakan fisik barang baik di departemen cutting maupun di departemen assembly. Oke. Berikutnya, departmental supervisors report that ending work in process inventory is 60% complete with respect to materials in the cutting department and 100% complete in the assembly department. Ini memberikan informasi kepada kita sekali lagi bahwa ending WIP itu yang mana? Ending unit ya, atau units in ending inventory itu yang mana? Yang ini. Units in WIP ending inventory untuk cutting dan assembly 200 dan 100. Tentu saja ini 200 dan 100 ini kan jumlah unit fisiknya. Kalau dihitung ya di units in ending inventory di cuttingnya 200 unit. Kalau dihitung di assembly ya 100 unit kalau dihitung gitu. Tapi persentase penyelesaiannya ini pasti dan harus pasti ini kurang dari 100%, yang ini juga pasti semuanya kurang dari 100%. Maka dari itu kita butuh equivalent unit nanti. Untuk dapat menghitung equivalent unit, maka kita harus menerka atau menaksir atau mengestimasi terlebih dahulu persentase penyelesaiannya gitu. Ini sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Nah, ini untuk komponen DM-nya di cutting ini 60% komplit. Kemudian di assembly ternyata dari 100 ini 100-nya semuanya sudah komplit untuk komponen biaya produksi berupa DM-nya. Oke. Terus ending inventory is 20% complete with respect to labor in the cutting department and 70% complete in the assembly department. Khusus untuk direct labor, maka ini ternyata untuk di cutting ini 20%-nya sudah selesai. Sementara untuk yang di assembly ini hanya 70% ya, hampir selesai, berarti kurang 30%. Ini 70% selesai. Untuk selanjutnya komponen FOH-nya ending inventory-nya 40% complete in the cutting. Oh, ini komplitnya 40% ini di cutting terkait dengan FOH. Sementara di assembly adalah 70% complete as to factory overhead. Paham ya? Oke, ini sama dengan yang kasus yang sebelumnya. Nah, terus perbedaannya yang mana, Pak? Perbedaannya yang ini yang saya beri kotakan warna merah ini. Ini adalah tak perbedaan. Yang ini harus ada, data ini harus ada di perusahaan yang menerapkan FIFO untuk cost flow assumption-nya. Kalau data ini tidak ada, maka COPR tidak bisa dibuat under FIFO.
Ya, nggak bisa dibuat. Sekali lagi saya ulang, kalau data yang saya kotakin ini tidak ada, maka kemudian COPR under first in first out method tidak bisa disusun. Ya, nggak bisa disusun. Kalau yang kemarin under weighted average method, maka yang dikotakin ini nggak ada. Nggak perlu ada dan tidak perlu ada gitu loh. Pun kalaupun ada juga yang di kemarin itu di weighted average, maka tidak usah digunakan. Jangan sekali-kali dipakai. Kenapa? Akan salah nanti kalau dipakai. Paham ya? Oke. Kita baca datanya. A sum that the cost of production report from the preceding month, artinya bulan Desember, COPR untuk bulan Desember, preceding month, indicate that ending inventory in December, the beginning inventory for January, udah jelas ya. Berarti kalau ending inventory untuk Desember, berarti beginning inventory untuk bulan Januari, itu sudah otomatis. Adalah 80% complete as to materials. Oh, ternyata DM-nya sudah 80% di units in ending inventory bulan Januari. DM-nya sudah 80% ini. In the cutting department, ya, tapi in the cutting department, and 40% complete as to materials in the assembly department. Dan DM complete di assembly department untuk units in ending inventory-nya 40%. Inventory was 40% complete as to labor in the cutting department. Di cutting department, DL di inventory beginningnya sudah 40%, kemudian di assembly department baru 20% units in ending inventory-nya. As to factory overhead, inventory was 60% complete in the cutting department. Kemudian yang terakhir FOH, 60% complete di cutting department. Kalau 60% komplit berarti kurangnya 40% kan gitu. Kemudian 20% komplit in the assembly department untuk FOH. Kalau FOH-nya sudah ditambahkan 20% di units in ending inventory di bulan Januari, maka supaya jadi 100%, maka harus ditambahi 80% untuk komponen factory overhead di departemen assembly-nya. Oke ya. Kenapa Pak? Karena kalau belum 100%, ingat, kalau belum 100% tidak boleh ditransfer out. Yang boleh ditransfer itu hanya dan hanya jika persentase penyelesaian atas produk yang diolahnya sudah semuanya, biaya produksinya, baik DM, DL, FOH, semuanya sudah harus 100%. Kalau masih ada satu aja komponen biaya produksi yang less than 100%, maka itu artinya masih WIP dan tidak bisa ditransfer out sebagai finished goods. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya ini adalah data mengenai biaya. Ada tentu saja komponennya ada dua, yaitu WIP dan cost edit. Ya, ada WIP beginning yang terkandung di units in beginning inventory. Nih, di cutting, ini di assembly. Kalau assembly karena ini departemen bukan yang pertama, maka pasti ada transferred in cost atau cost from preceding department. Oke. Kemudian cost added during the period, cost added during the period tentu saja ada DM, DL, FOH baik di cutting maupun di assembly. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kalau begitu setelah kita baca kasusnya, maka sekarang kita bisa menyusun COPR. Nah, sekarang COPR yang akan kita susun ini adalah COPR under FIFO method. Headingnya pastikan namanya adalah American Jar Company, nama perusahaannya. Kemudian report atau laporan yang disusun adalah COPR untuk departemen cutting, departemen yang pertama. Oh, kita susun dulu untuk departemen cutting dulu berarti ya. Departemen yang pertama untuk masa periode bulan Januari under FIFO method. Sama juga ada 5 step, mulai dari ngedraw, sketsa, nyeketsa physical flow sampai dengan nanti cost as output, pertanggungjawaban biaya sebagai output. Ada 5 step. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, physical unit flow. Maka kalau kita ngedraw, nyusun step yang pertama, maka kemudian kita harus mampu menunjukkan bahwasanya input secara fisik sama dengan jumlahnya output secara fisik. Input secara fisik terdiri dari units in beginning inventory. Units in beginning inventory departemen cutting berarti ini 100 ditambah dengan unit started during the period. Artinya unit started during January yaitu 600 yang ini. Ya. Unit started in process
Unit started in process in cutting department 600. Ini adalah unit yang dimulai pengerjaannya di sepanjang bulan Januari. Tanggal berapa Pak? Ya nggak tahu. Yang jelas ini pasti 600 unit barang ini dimulainya adalah antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Sehingga total input fisik, ya input fisiknya ada 700 unit barang total input. Berikutnya, bagaimana dengan outputnya? Oke, outputnya pasti alternatifnya ada dua, kan gitu, sudah kita bahas di video materi sebelumnya. Outputnya alternatifnya cuma dua. Pertama, sudah selesai, artinya percentage of completion baik DM, DL, FOH nya itu adalah 100%, sama dengan, artinya dia harus ditransferred out, artinya units completed and transferred out. Ditransferred out kemana? Transferred out ke assembly department. Alternatif yang kedua, sudah diolah tapi belum selesai, akan menjadi units in ending inventory, ya, akan menjadi jumlah unit fisik di ending inventory. Units completed and transferred out-nya adalah 500 unit. Yang ini, unit transferred to assembly department ada 500 unit. Dan ingat bahwasanya kalau di sini ditransfer ke assembly department, dari departemen cuttingnya ini ada 500, maka assembly department ini juga menerimanya harus, dan harus, tidak boleh tidak, harus sama dengan ini 500. Jadi sebenarnya yang ini, ya, unit receive from cutting department yang ini nggak usah ditulis, nggak ada masalah, ya, nggak usah dinyatakan juga tidak apa-apa. Jadi jangan bingung kemudian, waduh soalnya kurang informasinya, kata siapa? Ini sudah baku, nggak usah disebutkan. Berarti kalau unit transfer to assembly department ada 500, berarti ya unit receive from cutting department bagi assembly departmentnya juga ada 500. Paham ya? Oke, jadi units completed and transferred out to assembly department ada 500, kemudian units in ending inventory di cuttingnya ada 200 unit, sehingga totalnya 700 unit. Nah, ini sudah sama antara input secara fisik dan output secara fisik. Ini sudah sama, yaitu sama-sama menunjukkan angka sebanyak 700 unit. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, yang menarik adalah ketika kita under FIFO method, maka pastikan ini dijabarkan. Untuk units completed and transferred out-nya harus dijabarkan. Lupa, kenapa kok kemudian units completed and transferred out-nya ini harus dijabarkan, Pak? Iya, ini nanti akan berguna dan dipakai ketika kita menghitung unit equivalence atau unit equivalency. Ya, equivalent unit. Ini akan berguna. Karena ketika kita menghitung equivalent unit under FIFO, maka yang dipakai angkanya bukan yang ini, bukan yang 500 ini, bukan, melainkan yang 100 dan 400. Lupa, kemarin kan kalau di WAM, metode WAM itu kan berarti ini kan nggak perlu dirinci kayak begini, Pak. Langsung aja gitu, Pak, 500 tambah 200, 700, selesai. Yes, exactly. Itu kalau WAM. Kenapa? Karena WAM itu tidak really matters, tidak take atau tidak put attention on sequential atas produk, enggak. Sementara kita di sini under FIFO. FIFO itu benar-benar really matters atas sequential atau urutan dari proses produksi barang. Itu benar-benar harus diperhatikan. Maka kita harus tanya nih under FIFO. FIFO akan nanya, kamu punya units completed and transferred out-nya 500? Yes, exactly, betul 500. Nah, yang 500 itu mana yang berasal dari units in beginning dan mana yang berasal dari unit started during the period, during Januari. Kenapa kok ini kemudian ditanya? Karena si FIFO ini butuh tahu mana barang-barang yang sudah mulai diolah duluan, which means artinya from unit in beginning. From unit in beginning kan artinya ini sudah dimulai pengolahannya, proses produksinya dimulainya kapan? Bahkan sebelum tanggal 1 Januari ini, yang ini. Ya, yang ini kan pasti proses pengolahannya, yang ini pasti sudah dimulai di sebelum tanggal 1 Januari. Ini harus masuk pertama, diolah duluan. Under FIFO, masuk pertama, nanti dikeluarkannya juga harus yang pertama. Maka ini harus diolah duluan. Nah, FIFO bilang, oh ini yang harus tak olah duluan, yang harus saya olah duluan, ya jelas yang inilah. Ya, gitu.
Dan nanti yang harus dikeluarkan duluan atau yang harus dioper terlebih dahulu ke assembly department harus yang 100 unit ini. Nggak boleh kemudian yang dioper duluan itu yang ini, ngambil dari yang 400 unit. Tidak boleh, itu kata si Vivo. Kenapa? Karena first in first out, sehingga kita harus jabarkan nih. Oke, sepanjang bulan Januari cutting department itu mentransfer out ke assembly department sejumlah 500 unit. Nah, 500 unit itu urutannya bagaimana? Mana yang berasal dari proses pengolahan yang sudah dimulai di periode sebelumnya, dan mana yang benar-benar baru dimulai di periode ini, bulan Januari. Kan gitu. Maka kemudian ini dijabarkan seperti ini. From units in beginning ada berapa? 100. Ini diambil dari sini aja. Jadi 500 ini from units in beginning berasal dari units in beginning ada 100. Karena yang ditransfer 500, maka kemudian yang 400-nya diambil dari from unit started during January, dari yang 600 ini. Ya. Diambil 400. Oke, paham ya? Nah, ini 600 diambil 400, ya tentu saja sisanya tinggal 200. Oke. Jadi ini yang membedakan antara weighted average dengan Vivo. Sekali lagi, kalau Vivo ini harus dijabarkan. Jadi units completed and transferred out-nya harus dijabarkan ke dalam mana yang berasal dari from units in beginning dan mana yang berasal dari from unit started during the period. Ini harus dijabarkan. Paham sampai di sini ya? Nah, ini titik letak perbedaannya di step yang pertama, physical unit flow. Pak, tapi tetap kan ya Pak ya, bahwa total inputnya harus sama dengan output. Yes, exactly. Harus tetap sama ini antara total input dan total outputnya. Ini harus sama, tidak boleh berbeda. Ingat, equity konsep mutlak harus berlaku. Oke. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua, kita akan menghitung equivalent unit. Ingat lagi bahwa kalau kita menghitung equivalent unit, maka yang kita perhatikan, yang kita jadikan acuan perhitungan itu adalah output side. Input side-nya tidak. Kenapa begitu Pak? Oke, tilik lagi, tinjau lagi, tonton lagi, simak lagi video materi part sebelumnya. Ya, itu sudah kita bahas panjang lebar. Kenapa kok yang dilihat sisi output bukan sisi input. Oke, di sisi outputnya untuk Vivo kan berarti tadi sudah dijabarkan kan ya, yaitu from units in beginning, kemudian from unit started in the period, dan ada units in ending inventory. Maka tiga hal inilah, yaitu 100, 400, dan 200 ini yang akan kita pakai dalam menghitung equivalent units untuk Vivo method. Loh Pak, yang ini 500-nya ini nggak dipakai ya Pak? Enggak, ini jangan dipakai nih. Kenapa ini jangan dipakai? Loh, ini kan sudah dijabarkan ke 100 dan 400 yang ini. Jadi ini jangan dipakai. Ini nggak boleh dipakai nih. Jadi cuma 3 item ini, yaitu 100, 400, dan 200. Kalau yang dipakai adalah 500 dan 200, itu namanya weighted average method, bukan Vivo gitu loh. Paham ya? Sekali lagi, kalau Vivo yang dipakai adalah yang ini, from unit in beginning, from unit started, dan units in ending inventory. Atau ada 3 ini. Kalau di weighted average ini nggak perlu dijabarkan, sehingga kemarin di video materi part yang kedua kita nyusun COPR under WAM, maka yang dipakai hanya ini 500 dan 200. Paham ya? Oke. Nah, maka kita jabarkan di sini units completed and transferred to assembly department, tentu saja 100%. From units in beginning inventory. Nah, ini sudah dan harus kita tuliskan ini di sini. DM-nya 80%. Nah, ini tadi yang kita baca, kita kotakin di sini tadi. Ini kan DM-nya 80% sudah selesai di cutting. Kemudian untuk DL-nya adalah DL-nya adalah 40%. Kemudian FOH-nya adalah 60%. Berarti saya tulis di sini, persentase penyelesaian untuk DM-nya adalah 80%, percentage of completion untuk DL-nya 40%, dan persentase penyelesaian untuk FOH-nya adalah 60%. Oke, paham ya? Terus sekarang bagaimanakah kita menghitung equivalent unit untuk komponen DM, DL, dan FOH-nya? Perhatikan di sini. Physical unitnya ada 100 nih. Ya.
from units in beginning atau units in beginning inventory, secara fisik jumlahnya ada 100 unit barang. Oke, tapi ini kan kalau 100% jadi, tapi kan ini enggak 100%. Oke, maka itu harus kita hitung unit ekuivalensinya. DM-nya, perhatikan, DM-nya untuk komponen DM-nya ini sudah menyerap 80%. Nah, oke, ingat kita pakai FIFO. Nah, maka dari itu pertanyaannya adalah, kalau dia sudah menyerap 80% biaya untuk DM-nya, maka untuk bulan Januari, periode bulan Januari ini, maka proses produksinya akan dilanjutkan dan dia akan membutuhkan tambahan proses produksi berapa persen untuk dapat di transfer out. Jawabannya dia harus ditambahi proses produksi untuk komponen biaya DM-nya sebanyak 20%, which means artinya proses pengolahan atau proses produksi untuk di bulan Januari bagi komponen biaya produksi DM untuk units in beginning inventory di cutting department ini, maka dia hanya butuh menyerap biaya produksi DM sebanyak 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Sehingga ekuivalensi unit ekuivalen untuk beginning inventory di komponen DM-nya adalah 20% dikalikan physical unitnya 100 sama dengan 20 unit ekuivalen untuk komponen DM. Nah, berikutnya untuk komponen DL. Untuk komponen DL sudah menyerap 40%. Berarti kita tanya, oke, kalau begitu proses produksi untuk during the period, yakni di bulan Januari, masih butuh berapa persen? Masih butuh 60%, 100 dikurangi 40. Ini yang 40%-nya kenapa nggak dihitung, Pak? Ya tidak. Kenapa tidak dihitung? Karena ini sudah dibebankan, sudah dikeluarkan, ini di periode bulan Desember gitu loh. Ini jangan dihitung lagi gitu. Itu under FIFO. Kalau under weighted average kan nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah, dimasukkan semua. Oke, paham ya? Jadi kurang 60% ini, maka ekuivalen unit untuk komponen DL-nya adalah 60% dikalikan 100 sama dengan 60. Oke, kemudian factory overhead. Factory overhead-nya sudah dibebankan 60%. Berarti supaya selesai jadi 100%, karena ini ditransfer out kan pasti 100%, kurang 40. Sehingga proses produksi di bulan Januari pembebanan biayanya adalah 40% dikalikan 100. 100 minus 60 kan 40. 40% kalikan 100 sama dengan 40 unit ekuivalen. Paham ya? Oke. Dah. Berikutnya, ini yang berasal dari units in beginning inventory. Berikutnya adalah yang berasal dari unit started in the period. Yaitu unit yang baru mulai diolah atau diproses di bulan Januari. Secara fisik ada 400 unit barang. Ya, secara fisik ada 400 unit. Nah, ini judulnya kan units completed and transferred out. Berarti from unit started in January, ya, from unit started in January, maka di sini pasti dong, pasti ini proses produksinya adalah mulai dari 0% kemudian sampai dengan 100%. Kan gini. Paham ini? Loh, Pak, kok bisa begitu? Oke. Ini kan judulnya adalah units completed and transferred to assembly department. Artinya kalau di transferred out itu harus 100%. Paham? Nah, ambil contoh untuk komponen DM. From units in beginning inventory sudah diolah 80%, sehingga percentage of completion-nya 80% untuk DM. Berarti pengolahannya kurang berapa persen? Oh, kurang 20%. Maka ekuivalen unitnya adalah 20% dikalikan 100 sama dengan 20. Paham? Kemudian untuk yang from unit started, nah, kalau from unit started ini kan ingat sekali lagi judulnya adalah transferred out. Kalau di transferred out itu kan itu sudah jadi 100%. Maka dimulai dari 0%, proses produksinya dimulai dari 0% sampai dengan 100%. Loh, Pak, kenapa sampai dengan 100%? Karena ini transferred out. Sementara kalau yang ini DM-nya dimulai dari 80% sampai 100%.
Berarti kalau yang DL-nya dimulai dari 40% sampai dengan 100%. Berarti kalau ini FOH-nya dimulai dari 60% sampai 100%. Sehingga 40% lah hanya proses produksi yang ditambahkan. Gitu. Nah, kalau yang ini proses produksi yang ini from unit started in January dimulainya 0% sampai dengan 100%. Maka dari itu proses produksi yang ditambahkan adalah 100% full. Maka komponen DM-nya 100% kali 400, 400, komponen DL-nya 100% kali 400, 400, komponen FOH-nya juga 100% kali 400 sama dengan 400. Paham sampai di sini ya? Ngerti ya? Oke, paham. Jangan sampai bingung. Nah, ini kita sudah menghitung unit equivalent untuk completed and transferred out to assembly department. Nah, berikutnya units in ending inventory. Units in ending inventory, persentase penyelesaiannya adalah berdasarkan soal tadi 60% DM selesai, 20% DL juga sudah selesai, dan 40% FOH sudah ditambahkan. Physical unit kalau kita hitung units in ending inventory-nya ada 200 unit. Berarti proses produksi yang sudah dilakukan untuk komponen DM unit equivalent-nya adalah 60% dikalikan 200 sama dengan 120. Ingat, hati-hati jangan kemudian disamakan seperti yang di sini ya. Kemudian mentang-mentang disamakan dengan yang di sini berarti DM-nya adalah 40% dikalikan 200. Itu salah. Loh Pak, kok kenapa salah? Ya 40% itu nanti di periode bulan Februari. Nah, ini kan kita masih di bulan Januari. Maka kalau di bulan Januari, maka unit in ending inventory, komponen biaya produksi untuk DM yang sudah ditambahkan ya yang 60%. 40%-nya nanti next month, bulan Februari. Kan kita bikin COPR-nya untuk bulan Januari. Maka ini 60% dikalikan 200 sama dengan 120. Komponen DL yang sudah ditambahkan 20%. Dikalikan 200 jadi unit ekuivalennya 40. FOH-nya 40% sudah ditambahkan. Jumlah unit fisiknya 200 dikalikan, maka kemudian unit ekuivalen untuk komponen FOH yang sudah ditambahkan adalah 80 unit ekuivalen. Loh Pak, kalau begitu untuk yang ini Pak, penghitungan yang ini sama dong Pak dengan yang ketika menggunakan weighted average method. Yes, exactly. Untuk perhitungan equivalent unitnya khusus untuk yang ending inventory sama dengan weighted average. Berarti yang beda yang mana Pak? Yang beda hanya yang ini tadi. Perhitungan unit equivalent untuk units completed and transferred out. Kenapa beda? Ingat tadi di sini dirinci. Di step satunya dirinci. Kenapa harus dirinci? Karena ini berbicara tentang FIFO, first in first out. Yang keluar duluan harus yang 100 unit ini. Tidak boleh anggota 400 unit ini keluar duluan. Tidak boleh. Itu under FIFO. Paham ya? Maka harus dirinci. Oke, ngerti sampai di sini? Saya harap udah paham nih, jangan sampai bingung. Kemudian kita bisa menghitung total equivalent unit, tinggal dijumlahkan ke bawah saja. Total DM-nya adalah penjumlahan ini semua, 540. DL equivalent unitnya 500, FOH unit equivalentnya 520 unit equivalent. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, berikutnya step yang ketiga. Di step yang ketiga, kita akan menghitung cost as input. Cost as input apa? Ya tinggal cost of units in beginning inventory atau WIP beginning ditambah dengan cost added during January. Ini kita tinggal memindahkan angka-angka saja. Yang di sini ini adalah WIP beginning 1892 400 796 DM DL FOH totalnya 3088 dolar. Kemudian cost added during the period, cost added during the period adalah yang ini 13608 5000 dan 7904 DM DL FOH totalnya 26512 sehingga total cost as input untuk komponen DM 15500, komponen DL 5400, FOH 8700 sehingga total cost atau total cost as input atau total biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebagai input totalnya adalah 29.600. 3088 ini adalah WIP beginning, total WIP beginning. 26512 ini adalah
cost edit, total cost yang benar-benar ditambahkan oleh si cutting di sepanjang bulan Januari. Atau kalau kita lihat di cost flow-nya, maka ini adalah WIP beginning, sementara ini adalah manufacturing cost incurred, dan kemudian 29.600 ini merupakan manufacturing cost placed in by cutting department in Januari. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya step yang keempat, cost per equivalent unit. Cost per equivalent unit. Ingat tadi sudah kita bahas di awal bahwa ketika kita menggunakan cost flow assumption FIFO, maka rumus untuk menghitung cost per equivalent unit adalah cost added during the period dibagi dengan total equivalent unit. Ya sudah, tinggal kita kopas saja. Cost added during Januari, perhatikan yang ini ya, 13.608, 5.000 dan 7.904 yang ini. Kemudian dibagi nanti dengan total equivalent unit. Equivalent unitnya kita ambil dari step yang kedua. Ini DM, DLFOH 540, 500 dan 520 FOH. Oke, sehingga kita bagi, ketemu cost per equivalent unitnya untuk komponen DM-nya 25,2, komponen DL-nya 10, komponen FOH-nya 15,2. Sehingga total cost per setiap satu unit barang atau produk yang diolah di periode bulan Januari adalah 50,4 ya, 50,4 dolar. Terus yang step terakhir, cost as output. Cost as output. Cost as output ini sebenarnya kalau kita mau lihat gitu ya, kalau kita mau cara gampang atau shortcutnya, itu tinggal sebenarnya kita melihat di step yang kedua aja. Step yang kedua ini kan susunannya seperti ini. Maka nanti cost-nya, total cost as output-nya ini juga akan seperti ini susunannya ya, akan mencakup tiga hal ini: beginning inventory, started di period, dan ending inventory. Perhatikan aja ya, perhatikan saja, pasti akan sama seperti itu. Oke. Cost as output akan terdiri dari cost of units completed and transferred out dan cost of units in ending inventory. Intinya kan dua itu isi dari cost as outputnya, yaitu total cost yang embedded ke units completed and transferred out. Yang kedua, total cost yang embedded ke units in ending inventory. Paham ya? Nah, kita lihat total cost yang embedded atau nempel ikut serta disematkan di units completed and transferred out itu pasti terdiri dari cost from beginning inventory dan cost from units started and completed during January. Oke. Nah, kita lihat yang cost from beginning inventory. Cost from beginning inventory ya, secara fisiknya itu kan sudah ditransferred out ke assembly. Nah, itu unit-unit yang ditransferred out ke assembly department yang berasal dari beginning inventory itu komponen biayanya kan terdiri dari komponen biaya yang sudah ditambahkan di periode sebelum Januari atau Desember dan ditambah dengan komponen biaya produksi yang ditambahkan di sepanjang bulan Januari dalam rangka untuk menyelesaikan, kan gitu. Maka dapat kita tulis cost of units in beginning inventory-nya untuk komponen DM 1892. Diambil dari mana, Pak? Dari sini. Dari WIP beginning atau cost of units in beginning inventory. DL-nya 400, FOH-nya 796. Nah, DL 400, FOH-nya 796. Nah, ini total WIP beginning. Nah, ini kan belum selesai. Kalau cuma begini tok, kalau cuma begini aja ini belum selesai, dan kalau belum selesai ya belum boleh ditransfer out. Maka ini kan sudah ditransfer out. Kalau begitu harus ditambahi dengan cost to complete units in beginning. Ini cost to complete units in beginning. Cara mencarinya bagaimana, Pak? Ya, di sini tadi kan kita sudah punya cost per equivalent unit untuk komponen DM-nya 25,2. Ya tinggal kita kalikan dengan yang ini. From units in beginning inventory tadi kan butuh 20 unit equivalent.
Ya, butuh 20% kan untuk menjadi selesai. Ya sudah, berarti untuk komponen DM-nya ini adalah 25,2 dikalikan dengan 20 sama dengan 504. Komponen DM. Komponen DL-nya adalah 10 cost per equivalent unit untuk DL dikalikan dengan from units in beginning inventory butuh 60 untuk komponen DL, sehingga 60 dikalikan 10 sama dengan 600. Komponen FOH-nya bagaimana Pak? Ya tinggal 15,2 kita kalikan dengan 40 ya, dengan 40. Hasilnya adalah 608. Oke. Nah, kemudian cost from unit started and completed in Januari. Ya, cost from unit started and completed in Januari. Jadi ini tiga fase ya. Yang pertama ini adalah unit biaya yang merupakan WIP beginning. Artinya ini sudah ditambahkan di periode sebelumnya. Kemudian ini yang ditambahkan di periode yang bersangkutan dalam rangka untuk menyelesaikan unit in beginning. Dan yang ini, ini adalah biaya yang ditambahkan dalam rangka untuk mengolah mulai dari 0% sampai dengan 100% yang tadi. Ya, jadi namanya adalah cost from unit started and completed in January. Untuk komponen DM-nya 10,080 diambil dari mana? Dari 25,2 dikalikan dengan yang tadi 0 sampai 100 yaitu 400. Oke, hasilnya 10,080. Nah, kemudian ini 4.000 dari mana? 4.000 pastinya di sini 10 dikalikan 400. Ya, yang ini kan 400 DL. Kemudian FOH-nya berarti 400 dikalikan dengan 15,2 sama dengan 6.080. Oke. Sehingga kalau kita total nih, kalau kita jumlahkan, maka akan menjadi total cost of units completed and transferred out to assembly department untuk komponen DM-nya adalah 12.476. Ya, 12.476. Ini dari mana Pak? Ya dari ini. 1892 ditambah 504 ditambah 10.080. Berasal dari WIP beginning yang sudah ditambahin di periode sebelumnya, kemudian dilanjutkan proses pengolahannya sampai 100%, jadi 504 ditambah pula dengan 10.080 itu yang 400 unit yang started 0% hingga completed sampai 100%. DL-nya adalah 400, 600, 4.000 ditambahkan hasilnya 5.000. FOH-nya 796, 608, 60, 80 ditambahkan jadi 7484. Oke. Sehingga total cost of units completed and transferred out to assembly department from cutting department adalah 24.960. Oke, ini kalau begitu merupakan COGM bagi departemen cutting 24.960. Kemudian total cost of units in ending inventory untuk komponen DM-nya 3024. Ini tentu saja dari 25,2 kita kalikan dengan units in ending untuk komponen DM 120. Hasilnya adalah 3024. Kemudian DL-nya adalah 400. 400 berarti 10 dikalikan 40. Kita cek DL-nya apakah 40 unit ending? Oh ya betul 40. Kemudian FOH-nya 80 dikalikan 15,2 sama dengan 1216. Sehingga total WIP endingnya adalah 4640 di departemen cutting. Oke, di departemen cutting. Nah, kalau kita jumlahkan ke bawah maka akan kita temukan total cost as output untuk komponen DM-nya adalah 15.500 yaitu 12.476 ditambah 3024. Kemudian DL-nya 5.000 ditambah 400. Loh Pak, kenapa tidak dijumlahkan dari atas ke bawah? Ya tidak lah. Kalau dari atas ke bawah malah salah itu. Nah, ini kan yang 3 ini kan sudah diwakilkan di angka 5.000. Yang 3 ini sudah diwakilkan di angka 12.476 tadi. Dan FOH-nya adalah totalnya 8.700 sehingga total cost as output yang harus dipertanggungjawabkan adalah 29.600. Nah, ini harus sama dengan total cost as input yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah betul 29.600? Oh, betul, sama.
berarti sudah sama, nggak ada masalah gitu ya. Oke, dari sini kita sudah selesai ya membahas mengenai COPR untuk departemen pertama under FIFO method. Kalau kita perhatikan, kita sum up lagi, kita summary up lagi. Di sini step yang pertama bedanya di mana? Ini harus dirinci. Kalau pakai FIFO ya, WAM kan ini nggak perlu dirinci. Kemudian di step yang kedua bedanya di mana? Penghitungan ekuivalen unitnya bedanya di sini. Nah, ini harus dirinci. Ya, untuk units completed and transferred out harus dirinci, sementara kalau WAM nggak perlu dirinci. Kalau step yang ketiga nggak ada perbedaan, sama nih, step yang ketiga sama, nggak ada masalah. Kemudian step yang keempat, nah ini beda, step yang keempat beda. Step yang keempat, ingat kalau di WAM itu total cost as input dibagi dengan total equivalent unit untuk menghasilkan cost per equivalent unit. Sementara kalau under FIFO hanya cost added during the period dibagi dengan total equivalent unit untuk menghitung cost per equivalent unit. Kemudian di step yang kelima perbedaannya di sini ya, perbedaannya di sini. Yang ini perhitungan ini harus rinci. Kenapa harus rinci? Karena tadi di step yang kedua dan step yang pertama kita memerincikan beginning inventory-nya. Ya, jadi beginning inventory-nya akan dirinci, WIP beginning yang sudah ditambahkan di periode sebelumnya ditambah dengan biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menyelesaikan di sepanjang periode yang bersangkutan. Oke, paham ya? Oke. Nah, berikutnya tentang jurnal. Bagaimana dengan jurnalnya? Jurnalnya sama aja, hanya ada dua, yaitu jurnal untuk pembebanan biaya produksi dan yang kedua adalah jurnal untuk transferred out barang. Jurnal untuk pembebanan biaya produksi tentu saja di departemen cutting, kan ini yang kita lihat adalah departemen cutting. Maka raw material, salary payable, applied FOH ini berbicara tentang DM, DL, dan FOH. Ini perusahaannya menggunakan normal costing, jadi di sini applied FOH. Maka 13608 57904 ini diambil dari mana ya? Tentu saja cost edit yang di sini. 13608 DM, DL-nya 5000, FOH-nya 7904, sehingga di total WIP yang ditambahkan untuk cutting department untuk periode bulan Januari adalah totalnya 26512. Kemudian unit transferred out from cutting department to assembly department, maka WIP assembly departmentnya di debit bertambah, WIP cutting departmentnya harus berkurang, artinya di kredit sebesar berapa? 24960. Loh Pak, kok 24960? Nah ini adalah total cost of units completed and transferred out. Artinya ini tadi yang saya bilang, ini merupakan COGM bagi departemen cutting di periode ini, yaitu 24960. Ini merupakan COGM, artinya total cost of units completed and transferred out from cutting to assembly department. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini baru departemen yang pertama, menariknya. Ini baru departemen yang pertama, first department, departemen cutting. Nah, sekarang kita lanjut ke departemen yang kedua, departemen assembly. Bagaimana kalau departemen bukan yang pertama, atau dalam hal ini adalah departemen assembly, departemen yang kedua, ini menyusun COPR under FIFO method. Pada prinsipnya sama, perbedaannya pasti hanyalah, kita recall lagi, kalau departemennya, departemen produksinya itu bukan departemen yang pertama, pasti nanti ada transferred in cost atau cost from preceding department. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lihat FIFO method second department, yaitu untuk assembly department. American Chair Company cost of production report departemen assembly, departemen yang kedua untuk periode bulan Januari under first in first out method. Physical flow step yang pertama, inputnya di departemen assembly, units in beginning inventory 180, unit started during January 500. Atau yang ini ya. Nah, yang ini tadi. Ya, di assembly, units in beginning inventory-nya 180, kemudian unit received from cutting department-nya adalah 500. Berarti totalnya 680. Ya.
Nah, ini units in beginning inventory 180, unit started during January 500. Nah, ini sebagai input. Unit started, unit receive, supaya lebih jelas ini saya tambahkan unit receive and started during January. Ini kan pasti dia tidak mengambil atau tidak mengambil raw material SDM ya, S direct material. Kenapa? Karena ini adalah departemen yang kedua ya, departemen yang kedua, bukan departemen yang pertama. Maka dia pasti akan mereceive atau menerima dari departemen sebelumnya. Sehingga sebagai inputnya ada units in beginning inventory 180 dan ada units received and started during January. Receive ini receive from cutting department 500, sehingga total inputnya ada 680 unit. Kemudian units completed and transferred out to assembly department. Oh, ini salah, ini bukan assembly department. Ini units completed and transferred out to finished goods. Ya, ini finished goods. Ya. Ini kan karena ini departemen yang kedua dan departemen yang terakhir untuk American Chair Company, maka ini nanti completed dan transferred out-nya bukan ke departemen lagi, melainkan ke FG warehouse berupa finished goods. Jadi units completed and transferred out to finished goods-nya adalah 580 unit. Nah, 580 unit barang ini tentu saja karena kita pakai FIFO maka harus dirinci. Yang berasal dari beginning inventory from units and beginning 180. Terus yang berasal dari unit receive and started during January adalah 500 unit. Totalnya ini 500 unit, tetapi kan yang ditransfer out kan 580. Maka karena 180-nya berasal dari units in beginning inventory, maka sehingga kurang 400, sehingga yang dari 500 ini kita ambil 400 untuk ditransfer out, sehingga 500 minus 400 ini ada units in ending inventory-nya 100. Paham ya? Oke, ini adalah rincian untuk units completed and transferred out to finished goods yang 580 ini. Sekali lagi, from units in beginning 180 dan from units received and started during January ada 400, sehingga totalnya 580 plus units in ending inventory 100, maka total outputnya 680. Total inputnya 680 dan total outputnya juga 680, sehingga sudah sama, sudah balance, berarti nggak ada masalah. Paham ya? Oke, ini physical unit flow. Kemudian step yang kedua, kita mau menghitung equivalent unit. Kita hendak menghitung equivalent unit, maka see only output side. Hanya output side yang kita hitung, yang kita lihat. Oke, sehingga units completed and transferred out. Nah, ini saya ganti dulu juga. Units completed and transferred out to FG. Tentu saja sudah 100% ya. Ya, ini akan terdiri dari from units in beginning inventory dan from units receive and started during period, yaitu selama bulan Januari. Oke. Nah, secara fisik from units in beginning inventory kan tadi sudah kita hitung, di sini ada 180. Kalau kita cacah atau kita hitung secara fisik, jumlahnya pasti 180. Tapi 180 ini kan namanya units in beginning inventory, berarti dia belum selesai. Percentage of completion-nya adalah less than 100%. Yaitu datanya sudah kita dapatkan tadi dari yang dikotakin merah di sini tadi ya. Oke, yang dikotakin merah di sini, yang saya kotakin merah di sini tadi. Beginning inventory-nya coba kita lihat di departemen yang kedua, berarti 40 DM, kemudian 20 DL, 20 FOH, 40 20 20. Ini percentage of completion-nya 40 20 20. Nah, udah betul berarti ya. 40 DM, 20 DL, 20 FOH. Kemudian
Physical unitnya ada 180. Berarti kalau DM-nya sudah diproses 40%, berarti periode ini tinggal nambahi 60%. Sehingga DM-nya adalah 60% dikali 180 sama dengan 108 unit ekuivalen. DL-nya adalah 80%, yaitu 100 kurangi 20. 80% dikalikan 180 sama dengan 144. FOH-nya juga 80% dikalikan 180 sama dengan 144. Nah, terus pertanyaan kita adalah bagaimanakah dengan satu kelompok biaya yang namanya transferred in cost atau cost from preceding department ini? Lupa kok di sini 0. Ya, kok di sini 0? 0 itu berarti 0% dikalikan 180. Sekali lagi saya ulang, di sini 0. Kenapa 0? 0 itu adalah sama dengan 0% dikalikan 180. Pak, kenapa kok di sini 0% gitu? Pertanyaannya kan itu. Pertanyaannya sebenarnya, Pak, kenapa kok di sini 0% gitu? Ya, kenapa kok di sininya 0%? Nah, jawabannya adalah, ingat bahwasanya ini kelompok transferred in cost. Transferred in cost itu mengacu atau menunjukkan biaya yang sudah dibebankan oleh departemen sebelumnya. Sekali saya ulang, transferred in cost itu merupakan untuk sebagai wadah dari semua komponen biaya produksi yang sudah ditambahkan di periode sebelumnya. Kan gitu. Nah, kemudian saya tanya, kalau transferred in cost itu merupakan biaya yang sudah ditambahkan di periode sebelumnya dan kemudian masuk ke departemen assembly, maka pertanyaan saya, perlukah transferred in cost-nya diolah oleh departemen assembly? Saya ulang pertanyaannya, kalau TIC ini merupakan biaya-biaya produksi yang sudah ditambahkan oleh departemen cutting dan kemudian sudah dimasukkan ke departemen assembly, perlukah departemen assembly menambahkan biaya TIC? Jawabannya adalah tidak perlu, Pak. Loh, kenapa tidak perlu? Karena kan ini TIC-nya ketika dia sudah ditransfer oleh departemen cutting ke departemen assembly, dan ingat kita bahas departemen assembly yang di sini, maka kan berarti sudah selesai, Pak, sudah paripurna. DM, DL, dan FOH-nya semuanya sudah 100%. Yes, exactly. Karena DM, DL, dan FOH-nya sudah 100% ditambahkan oleh cutting departemen, ngapain departemen assembly nambah-nambahin biaya DM, DL, dan FOH lagi? Tidak perlu dan tidak boleh untuk menambahkan biaya DM, DL, dan FOH sehubungan dengan proses bisnis yang dijalankan oleh departemen cutting. Departemen assembly tidak perlu dan tidak boleh menambahkan biaya produksi terkait itu, gitu. Paham ya? Sehingga kalau demikian di sininya pasti 0% dan tidak ada biaya yang ditambahkan oleh departemen assembly, nggak ada. Kenapa? Karena TIC sudah 100%. Jadi nggak perlu ditambahi lagi gitu, sehingga di sini 0%, ya. Jadi 0% dikalikan 180 untuk TIC sama dengan 0. Oke, paham ya? Oke, dah. Berikutnya, from unit received and started during January. From unit received and started during January. Physical unitnya ada 400 unit, ya. Sama dengan yang sebelumnya tadi, bahwa from unit received and started in January, di sini berarti berawal atau bermula dari 0% sampai dengan, karena ini ditransferred out, maka sampai dengan 100%. Dan ini pasti sampai dengan 100%. Sehingga komponen DM-nya adalah 100 minus 0 dikalikan 400 sama dengan 400. DL-nya adalah 100% kali 400, begitupun dengan FOH-nya 100% dikalikan 400 sama dengan 400. Pak, bagaimana Pak dengan TIC-nya? Kok di sini bukan 0%, Pak? Katanya kan enggak boleh ditambahi proses produksi, Pak, di sini, Pak. Oleh assembly department nggak boleh ditambahi dengan proses produksi. Kenapa di sini tidak 0% dikalikan 400?
Tetapi kok masih di sininya TIC-nya juga 100% dikalikan dengan 400, Pak. Kenapa demikian, Pak? Jawabannya adalah perhatikan. Ya, perhatikan. Kalau yang ini tadi from unit and beginning, ini kan sudah diolah toh ya. Berarti kan yang menjadi titik fokus adalah tambahan biaya produksinya. Yang ini tadi. Kenapa yang menjadi titik fokus adalah tambahan biaya produksinya? Lah iya. Kenapa? Karena pakai FIFO. Yang menjadi fokus adalah tambahan biaya produksinya. Nah, yang ini, yang TIC-nya, ini kan biaya produksinya sudah ditambahkan. Kapan? Di periode sebelum Januari. Jadi jangan dihitung. Gitu ya. Yang ini yang belum ditambahkan. Tadi adalah DM-nya 60, yang ini 80 DL, 80 FOH. Gitu. Nah, sementara yang ini, yang ini, titik fokus kita juga sama. Titik fokus kita adalah tentang biaya produksi yang ditambahkan. Untuk DM, DL, FOH yang ditambahkan ya 100%. Oke, paham? Ngerti ya? Oke, loh Pak, kalau ini kok ya 100% juga. Kenapa begitu, Pak? Loh lah iya, ini harus dipertanggungjawabkan juga nih. Ini harus 100% juga. Kenapa demikian? TIC, perhatikan di sini, from unit received and started in January. Berarti TIC-nya ini baru dimasukkan atau baru diterima oleh assembly department mulai tanggal 1 Januari. Saya ulang, TIC-nya ini baru dimasukkan mulai tanggal 1 Januari. Artinya TIC-nya dimasukkan mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Totalnya ada 400 unit barang. Nah, itu harus dipertanggungjawabkan atau tidak? Harus dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya harus dipertanggungjawabkan dong, Pak, nggak boleh hilang. Ya iya. Yang ini 400 unit barang yang merupakan kelompok biaya TIC ini juga harus include masuk di sini 400. Kalau kemudian di sini kita tuliskan 0, maka TIC-nya artinya tidak pernah muncul masuk ke departemen assembly. Saya ulang. Ketika kita menuliskan di sini 0% kali 400 sehingga di sininya 0 TIC-nya untuk from unit received and started ini 0, berarti artinya tidak ada unit yang di receive dan di started di bulan Januari untuk komponen TIC. Paham nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Oke. Kalau yang di sini nggak begitu. Kalau yang di sini tadi bukan berarti kok kemudian TIC-nya nggak ada. Oh salah, TIC-nya sudah ada dan terkandung di dalam WIP ending untuk bulan Desember atau WIP beginning untuk bulan Januari. Sudah dicatat itu, sudah ada. Masa Pak sudah ada? Sudah ada, ini loh, angkanya 8320 ini. Ini ada angkanya, 8320. Tapi fisiknya kok nggak ada, Pak? Fisiknya ada. Fisik barangnya ada. Ini ada 180. Loh tapi kok ininya nggak ada, Pak? Ini nggak ada karena memang sudah dicatat di ending inventory untuk bulan Desember. Nah kalau kemudian di sini dicatat lagi sebagai beginning inventory di bulan Januari, itu namanya double counting. Nyatetnya double. Kalau nyatetnya double salah. Ngerti ya? Oke. Nah kemudian sekarang yang ini units in ending inventory untuk percentage of completion-nya ini 100% DM, DL-nya dan FOA-nya 70% masing-masing. Maka physical unitnya ada 100, DM-nya berarti 100% kali 100, 100, DL dan FOA-nya 70% kali 100 sama dengan 70. Bagaimana dengan TIC-nya? Bagaimana dengan transfer in cost-nya? Transfer in cost-nya ini barang diolah dan diproses di periode bulan Januari, tapi kemudian sampai dengan tanggal 31 Januari barangnya belum selesai diproses. Kalau dia belum selesai diproses, maka kemudian dia akan menjadi units in ending inventory. DM-nya sudah 100%, DL dan FO-nya masing-masing 70%, persentase penyelesaiannya. Bagaimana dengan TIC-nya? Saya tanya, TIC-nya ini sudah selesai digarap atau belum? Coba kita pikirkan. TIC-nya ini sudah selesai digarap atau diproses atau belum? Jawabannya adalah, oh sudah Pak. Kalau belum selesai digarap atau diolah ini TIC-nya, maka kemudian nggak boleh dia nongol di assembly department. Berarti percentage of completion-nya berapa persen? Kalau sudah selesai diolah paripurna berarti 100%. Maka TIC-nya di sini adalah 100% dikalikan 100 sama dengan 100 unit ekuivalen. Ngerti ya? Oke.
Nah, inilah yang dimaksud dengan physical unit untuk TIC-nya ini yang 100 unit ini sudah dilaporkan kapan? Yaitu sebagai ending inventory di periode bulan Januari. Nah, ini nanti ketika si perusahaan ini American Chair Company menyusun COPR untuk bulan Februari, maka nanti nasibnya yang di sini TIC-nya ini kan berarti akan menjadi di sini. Ini juga akan nol. Kenapa akan nol? Ini tidak membutuhkan proses produksi lagi. Gitu loh. Tapi fisik barangnya gimana Pak? Apakah tidak ada? Ada, sudah dilaporkan. Kapan? 100 unit nih di bulan Desember gitu loh maksudnya. Ngerti ya? Oke. Sehingga kita jumlahkan ke bawah semuanya, maka total equivalent unit untuk komponen TIC-nya adalah 500. Kemudian komponen DM-nya 608, komponen DL-nya 614 dan komponen FOH-nya 614 juga. Paham ya? Oke. Berikutnya cost as input. Cost as input ya sama aja. TIC, DM, DL, FOH. Kenapa ada TIC? Karena ini adalah departemen bukan yang pertama. Kemudian cost added during January, TIC-nya juga ada 24960. Nah, ini yang menarik. 24960 ini tidak diketahui di soal. Mestinya tidak ada 24960. Nah, nggak ada tuh ya. Nggak ada. Cost added to process during the current period, nggak ada TIC di sini ya. Nggak ada TIC, nggak ada cost from preceding department yang di sininya. Oke. Berarti bukan berarti kemudian lupa, berarti nggak bisa dihitung dong Pak. Oh bisa. Ini kita ambilkan dari COGM di departemen cutting, departemen sebelumnya. Departemen cutting kan sudah mentransfer out tadi 500 unit barang ya, mentransfer out 500 unit barang dan total cost of units completed and transferred out-nya yang ini COGM-nya yaitu 24960. Nah, ini 24960 ini juga sudah kita jurnal di sini. WIP assembly di debit 24960 dan WIP cutting departemen di kredit 24960. Nah, ini merupakan COGM, artinya ini merupakan transferred in cost. Kalau bagi departemen cutting merupakan COGM. Transferred out bagi departemen assembly ini merupakan transferred in cost atau cost from preceding department. TIC-nya yang ini 24960. Berarti TIC 24960 kita masukkan di sini. Cost added during Januari untuk komponen TIC. Kemudian untuk komponen DL, DM, DL dan FOH-nya ini sudah diketahui di soal. Ya. Sehingga kita jumlahkan ke bawah. Total cost as input in Januari, TIC-nya 33280, DM-nya 8126, DL-nya 9685, FOH-nya 11570, sehingga total cost as input-nya semuanya adalah 62661. 62661. Paham ya? Terus kita lanjut ke cost per equivalent unit step yang keempat. Karena pakai FIFO, sekali lagi bahwa cost per equivalent unitnya adalah total cost yang diedit saja, bukan total cost as input. Jadi total cost yang diedit saja dibagi dengan total equivalent unit. Jadi ya sudah, tinggal kita membagikan saja antara cost added during Januari, ini kita pindah 24960 sampai 11052, kita taruh di sini. Kemudian total equivalent unitnya kita ambil dari step yang kedua yang ini 500 sampai 614 kita tulis di sini. Kemudian kita bagi, ketemu cost per equivalent unit. TIC-nya 49,92, DM-nya 12, DL-nya 15, FOH-nya 18, sehingga total cost per equivalent unit, artinya total manufacturing cost untuk barang yang diolah atau diproses di sepanjang periode bulan Januari di departemen assembly adalah 94,92 dolar. Oke, tinggal berikutnya kita ngedraft step terakhir, step yang kelima, yaitu cost as output. Sama dengan tadi di departemen yang pertama. Cost of units completed and transferred out to assembly department akan terdiri dari cost from beginning inventory yang dirinci lagi dan cost from unit started and completed in January, dan kemudian akan ada total cost yang embedded masuk menjadi komponen biaya produksi atas unit in ending inventory yang di sini. Oke, kita lihat
Cost of units completed and transferred out to assembly department yang berasal dari cost from beginning inventory adalah terdiri dari cost of units and beginning inventory 8320, 830, 475, 518. Yang ini kita ambil dari WIP beginning tadi yang di sini 8320, 830, 475 dan 518. Kemudian cost to complete units in beginning inventory yang ini kita ambil dari mengalihkan TIC berarti 49,92 ini kita kalikan dengan equivalent unitnya TIC yang ini yang from units in beginning inventory 0 ya, berarti dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian DM-nya adalah 12 dikalikan dengan 108 hasilnya adalah 1296. Kemudian DL-nya adalah 15 dikalikan dengan 144. Hasilnya adalah mana tadi DL-nya 2160 dan FOH-nya 2592. Ini perkalian dari 18 dikalikan dengan yang ini 144. Cost to complete units in beginning. Oke. Berikutnya maka kalau kita jumlahkan ini cost belum dijumlahkan, cost from unit started and completed during January. Cost from unit started and completed during January 19968 itu berasal dari 49,92 yang ini dikalikan dengan yang 0 sampai 100% untuk TIC berarti 400 dikalikan 400. Kemudian DM-nya nanti adalah 400 dikalikan dengan 12 sama dengan 4.800. Kemudian yang ini 6.000 berarti 400 dikalikan dengan 15 6.000. Kemudian 7.200 ini adalah 400 dikalikan 18 sama dengan 7.200. Sehingga kita jumlahkan akan menjadi total cost of units completed and transferred out to assembly department 28288, yaitu berasal dari 8320 ditambah 19668. Kemudian DM-nya adalah kita jumlahkan ke bawah 830 1296 4800 6926. DL-nya totalnya ini 3 ini 8635, FOH-nya adalah 518 2592 7200 sama dengan 10310. Kemudian ini kita jumlahkan ke samping, hasilnya adalah 54159. Nah, 54159 ini merupakan COGM bagi assembly department untuk periode bulan Januari. Nah, kalau begitu FG yang diolah, yang berhasil diproduksi atau dibuat oleh departemen assembly atau dalam hal ini adalah American Chair Company pada bulan Januari menghasilkan produk final sejumlah cost-nya $54.159. Paham ya? Kemudian total cost as output in January. Ini total cost of units in ending inventory. Yang ini TIC 4992 berarti dari 49,92 dikalikan berapa ini? Dikalikan 100 ya. Ini dia dikalikan 100. Kemudian DM-nya juga 100 berarti 100 dikalikan dengan 12 sama dengan 1200 betul. Kemudian DL-nya adalah 15 dikalikan dengan 70 sama dengan 1050 dan FOH-nya 70 juga 70 tadi ya. 70 ini FOH-nya dikalikan dengan cost per equivalent unit FOH-nya 18 sama dengan 1260. Oke, kalau kita jumlahkan ke samping di sini semua totalnya adalah 8502. 8502 ini merupakan WIP ending. Sekali saya ulang, 8502 ini merupakan WIP
ending untuk departemen assembly 8502. Oke, kita jumlahkan ke bawah, maka TIC total cost as output in January untuk komponen biaya TIC adalah 33280, untuk komponen biaya DM-nya 8126, komponen biaya DL-nya 9685, komponen biaya FOH-nya 11570, sehingga total cost of output, total cost as output di sepanjang bulan Januari untuk departemen assembly adalah 62661, dan ini total outputnya harus sama dengan total inputnya. Ternyata sudah sama, yaitu 62661 input kemudian 62661 output. Paham ya? Oke, ini mengenai COPR. Kemudian jurnal. Bagaimana dengan jurnalnya, Pak? Tetap sama, cuma dua, yaitu jurnal untuk pembebanan biaya produksi dan jurnal untuk transfer out barang. Oke, yang pertama production cost assignment di sepanjang bulan Januari untuk di departemen assembly. Berarti WIP untuk assembly departemennya di debit. Kemudian ada DM, DL, FOH. Ini 7296, 9210, 11052. Kita ambil dari cost added during the period step 3 berarti yang di sini ya. 7296, 9210, 11052. Di total 27558. Pak, kenapa yang ini TIC-nya kok tidak dimasukkan, Pak? Cost added during January. Ya, yang ini Pak, yang 24960 ini kenapa tidak dimasukkan? Berarti ini nggak di jurnal dong, Pak. Oh, kata siapa ini nggak di jurnal? 24960 ini sudah di jurnal. Di jurnalnya di mana? Ketika mentransfer out dari cutting ke assembly. Yang ini tadi yang di atasnya. Ya, 24960 sudah dicatat nih. WIP assembly department pada WIP cutting department 24960. Berarti bukan berarti kok kemudian ini tidak dicatat. Itu jurnal pembebanan biaya produksi. Kemudian yang kedua adalah berikutnya transferred completed goods to FG. Karena ini departemen assembly maka ke FG. Maka di sini finished goods-nya akan bertambah di debit, yaitu sebesar 54159 yang tadi sudah kita bahas. Ini merupakan COGM ya, 54159. Berarti finished goods-nya bertambah di debit 54159. Kemudian WIP untuk assembly departmentnya berkurang. Kalau berkurang berarti dikredit sebesar jumlah yang sama, yaitu 54159. Paham ya sampai di sini ya? Oke, ini jadi sampai di sini kita sudah selesai menyusun cost of production report, baik untuk departemen yang pertama, cutting department, maupun dan juga untuk departemen yang kedua, yaitu departemen assembly, untuk menggunakan under first in first out method. Ada sama stepnya, yaitu step 1 sampai dengan step 5, baik untuk yang WAM maupun FIFO sama juga stepnya. Dan kemudian ini kita pakai FIFO baik departemen 1 maupun bukan departemen yang pertama, itu semua sama dengan menggunakan 5 step atau 5 langkah. Kalau kita mau pakai cara atau format seperti yang ada di bukunya Pak Carter edisi 14, it's okay, nggak ada masalah. Dan itu pun itu harus sama ya, dan itu pun harus sama, itu nggak boleh berbeda. Oke, coba kita cek, dan itu harus sama ya, tidak boleh berbeda. Ini tadi untuk departemen yang pertama, yaitu departemen cutting. Kita cek ya. Ini kan kalau step yang pertama itu di bukunya Pak Carter itu namanya adalah quantity schedule. Quantity schedule-nya harus 700 nih. Step yang pertama physical flow, ini 700 input, kemudian ini 700 output. Jadi sama, nggak ada masalah, ini hanya formatnya yang kayak begini aja. Kemudian step yang kedua kita menghitung equivalent unit. Equivalent unitnya adalah 540, 500, 520 DM, DL, FOH. Apakah sama? Kita lihat step yang kedua 540, 500, 520 sama berarti ya. Ini adalah step yang kedua, menghitung equivalent unit. Hanya saja kalau formatnya Pak Carter yang ini dia tidak diperlihatkan di sini, tidak diakomodasi how to compute the equivalent unit seperti yang sudah
kita bahas yang di sini kalau kita pakai step-step yang seperti ini. Jadi di Pak Carter nggak menjelaskan ini asalnya dari mana, ketemu 540, kemudian 500 dan 520 untuk DM, DL dan FOH-nya. Ada hitungannya, tapi itu out of the report. Ini hitungannya itu di luar report ini, gitu ya. Hitungannya di luar report ini, ada hitungannya ya, di luar report ini. Jadi kalau demikian ya, format ini kalau bagi saya ini lebih menarik dan lebih enak, lebih komprehensif gitu loh ya, dibanding dengan format yang ini karena ini nggak ada hitungannya gitu. Oke, paham ya? Step yang ketiga yang ini cost charge to department. Kalau kata Pak Carter, kalau kata pembahasan kita tadi, cost as input. Ini lebih simpel daripada yang Pak Carter yang seperti ini. Tapi intinya isinya sama, yaitu total cost as inputnya adalah 29.600 ya, sama 29.600. Itu step yang ketiga. Kemudian step yang keempat cost per equivalent unit ya, cost per equivalent unit atau di Pak Carter namanya adalah unit cost. Totalnya adalah 50,4, harus sama 50,4. Nah sama ya di step yang keempat 50,4. Hanya saja kalau di format yang saya propose di sini ini hitung-hitungannya kelihatan 50,4. Kalau yang di Pak Carter yang di sini 50,4 sama, tapi hitung-hitungannya yang ini tidak terlalu kelihatan, nggak jelas ini dari mana hitung-hitungannya. Ketemu 25,2 kemudian 10 ya, 10 ini berarti dari 5.000 dibagi 500. Yang ini 25,2 13.608 dibagi 540 sama dengan 25,2 dan seterusnya. Tapi itu lebih enak, kalau saya lebih enak dan lebih suka itu yang formatnya yang seperti ini karena jelas terbaca. Oke, itu step yang keempat. Kemudian step yang kelima adalah cost as output. Nah di Pak Carter itu yang ini adalah cost as output. Terlihat lebih rumit gitu ya, terlihat lebih rumit, tapi intinya sama aja. Total cost accounted for 29.600. Kalau tadi di format kita tadi di sini adalah total cost as output, yaitu 29.600. Sama, dan memang harus sama. Kalau berbeda ya salah berarti ya. Ini step yang kelima. Ini departemen yang pertama, yaitu departemen cutting ya, cutting department. Di departemen yang kedua atau assembly department ini juga harus sama. Quantity schedule-nya, input dan output-nya ini 680, sama juga. Ini 680. Oke. Kemudian step yang kedua equivalent units. Equivalent unitnya adalah 500, 608, 614, 614. Apakah sama? Kita cek. 500, 608, 614, 614 sama ya, nggak ada masalah, berarti sudah sama. Kemudian step yang ketiga cost as input. Nah ini adalah cost as inputnya adalah nih, step yang ketiga cost as inputnya 62661. Cost charge to the department kata Pak Carter 62661. Ini cost as input. Kita cek apakah sama? 62661. Oh sama ya, 62661. Berarti nggak ada masalah. Kemudian step berikutnya step yang keempat. Step yang keempat yang ini ya, cost per equivalent unit yang ini. Total cost per equivalent unitnya atau unit costnya kata Pak Carter adalah 94,92. Kita cek di step yang keempat apakah sama 94,92. Oh sama ternyata ya, 94,92. Yang terakhir total cost as output kata Pak Carter. Step yang kelima ini namanya adalah total cost accounted for, yaitu 62661. Berarti udah sama nih. Ini adalah total cost as output, ini adalah total cost as input, yaitu 62661. Ini adalah step yang ketiga di saya, format saya. Sementara ini adalah step yang kelima di format saya, 62661. Ya, yaitu sama 62661. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau begitu sampai di sini kita sudah selesai membahas tuntas mengenai penyusunan cost of production report using atau under first in first out method untuk cost flow assumption-nya. Baik untuk yang di
departemen yang pertama, di contoh yang di sini tadi adalah cutting department, maupun untuk di departemen bukan yang pertama. Kalau di contoh yang di sini tadi adalah departemen assembly atau assembly department. Oke, sudah lengkap, sudah tuntas kita bahas bagaimana menyusun COPR under FIFO method, first in first out method. Titik-titik perbedaannya sekali lagi yang paling krusial, yang paling penting titik perbedaannya adalah bahwa dalam hal penghitungan cost per equivalent unit. Kalau weighted average method itu semua total cost as input dibagi dengan total equivalent unit, sementara bagi FIFO method maka cost per equivalent unitnya hanya cost added during the period saja yang dijadikan pembilang. Oke, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.